Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi. Menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah anak-anakku, kita senantiasa untuk selalu menjadikan berjalan puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul di sini ya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Marilah kita sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih ya. Hari ini ada yang nggak berangkat ya? Sally tadi sudah izin, sudah WA Pak Imam. Kalau Sally izin sedang sakit, dan juga ada lagi yang izin. Satu lagi siapa ya? Ada teman kalian? Kak Jihan. Oh iya, Kak Jihan juga tidak hadir ya, nggak apa-apa. Kita doakan semoga pertemuan besok masih bisa bertemu lagi, kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat gitu ya. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran sejarah. Kembali lagi dengan Pak Imam. Saya ingatkan, selalu Pak Imam mengingatkan ya, selalu fokus, intinya itu. Jadi pembelajaran sejarah itu memang harus fokus, karena bahaya kalau nggak fokus ya. Bahaya kenapa? Bahayanya kenapa? Karena pembelajaran sejarah itu kita itu nggak akan sekedar pembelajaran biasa, tapi kita akan namanya memasuki lorong waktu. Nah, itu yang kerennya di situ. Kita akan menembus dimensi ruang dan waktu. Saya, Pak Imam, akan membawa kalian, kita akan kembali ke masa lalu. Itu adalah inti dari pembelajaran sejarah. Ya, tapi nggak masalah kita belajar sejarah. Kita belajar masa lalu supaya kita bisa menyikapi apa yang harus kita lakukan di masa depan dan yang akan datang. Nah, kenapa tadi saya mengatakan bahaya atau hati-hati? Takutnya nanti Pak Imam sudah kembali ke masa sekarang, kalian ketinggalan di masa lalu. Jadi yang paling berat adalah terjebak di masa lalu. Sakit berat ya, jangan sampai terjebak di masa lalu. Kalian harus bisa bergerak, walaupun kita mengkaji di masa lalu, tapi untuk pembelajaran jangan sampai kita terjebak di masa lalu. Makanya kita fokus di sini supaya nanti pas saat Pak Imam kembali, kalian juga sudah siap untuk kembali. Jangan sampai terkurung di masa lalu, itu bahaya. Ya, intinya sebelum Pak Imam mengawali, intinya tujuannya adalah pada kesempatan hari ini tujuan kita akan membahas, meneruskan dari materi yang sudah kemarin kita bahas. Pertama, kemarin pada KD ini kita membahas tentang penelitian sejarah sudah ya. Langkah-langkah penelitian sejarah, kalian juga sudah bisa menemukan apa saja langkah-langkah untuk sampai penulisan historiografi. Terus kemarin juga sudah mempelajari tentang sumber-sumber, jenis sumber, ya kan? Dilihat dari sifatnya, dilihat dari apa kemarin? Bentuknya. Kita lihat ada beberapa macam sumber. Nah, dari sumber itu kemarin kita juga sedikit membahas tentang interpretasi yang berbeda. Ya, kemarin ada yang membahas yang pertama interpretasi tentang apa ya? Kemerdekaan Indonesia yang berapa tahun lamanya? Penjajahan Belanda 350 tahun. Ternyata ada juga yang interpretasinya nggak nyampe 350 tahun. Ada juga tentang kemarin tentang Majapahit apa ya? Iya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sumber-sumber dan juga interpretasi. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan pada hari ini kita akan membahas tentang historiografi itu sendiri. Jadi kan berawal dari penelitian sejarah, lalu membahas sumber-sumbernya. Nah, dari sumber akan menjadikan fakta. Nah, fakta itu nanti sampai penyajian tentang historiografi. Nah, ternyata historiografi itu ada jenisnya juga, terutama historiografi yang berkembang di Indonesia. Nah, nanti kalian akan mencari tahu itu, mengetahui itu. Ada gambaran ya? Dan juga kita akan membahas nanti sedikit tentang apa ya, bahasanya adalah yang menentukan sejarah, dan juga ada beberapa kebijakan yang ternyata ada sejarah yang ternyata dibentuk oleh pemimpin, oleh penguasa, oleh pemenang dan lainnya. Kita akan membahas itu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengawali. Tadi saya sudah ketemu dengan Juna, saya minta tolong sama Juna ya. Siap. Pak Imam akan menampilkan sesuatu untuk kalian gitu. Oke. Nah, ya, yo.
cinta sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita turun ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. 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 Oke, tepuk tangan dong. Nah, ada yang sudah pernah dengar lagu itu? Sudah. Udah pernah? Tahu lagunya siapa? Iwan Fals. Yang lainnya udah pernah dengar? Yang cewek-cewek tahu nggak? Jujur. Hah? Belum pernah dengar ya? Oh pernah dengar. Ada yang belum, ada yang pernah dengar. Juna juga ada yang tanya, Jun, tahu lagu ini nggak? Pak Imam coba diiringi. Oh tahu, ternyata Juna juga tahu. Tak kira Pak Juna itu malah kan katanya suka musik ya. Tanya malah musik jazz, ternyata musik Iwan Fals juga tahu. Tapi kalau sosok Iwan Falsnya, Juna ada gambaran nggak seperti apa? Mungkin kan nggak seera tuh sama Juna. Kalau buat sosoknya sih belum tahu persis, maksudnya Belum dia tahu persisnya. aktivis atau apa atau cuma musisi doang belum tahu. Belum tahu. Yang lainnya ada yang tak paham track recordnya Iwan Fals itu seperti apa? Belum tahu. Oke, kita sini. Nah, ini kan kalau saya menyebutkan ini 5 musisi Indonesia yang dipenjarakan pemerintah, nih muncul gambar. Ya, sini ya. Oke, kita buka ini saja. 5 musisi. Ya, terlihat ya di layar ini ya. 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 Oke. Nah, di sini nih. Di judulnya nih ada beberapa artikel. Terus juga Pak Imam baru coba ngetik, ternyata muncul juga ada 5 musisi yang pernah dicekal karena melawan pemerintah. Nah, ini ada Gus Plus. Terus ini apa ini? SID ya? Tahu nggak Juna? Yang bawah ini? Nggak tahu, itu SID kalau nggak salah, yang dari Bali. Ini Jering yang sering muncul di TV, masa nggak pernah nonton? Iya. Jering tahu kan ya? Oh, Superman is Dead ya. Oh. Terus Iwan Fals. Terus ini ada Slank kalau nggak salah. Ini band apa ini? Siapa lawas nih? Ini juga bersaudara juga. Nah ini, bukan terus. Nah Bimbo. Ini ya. Ya, ini ada beberapa musisi. Kalau kita bayangkan era sekarang mungkin aneh ya, kok ada istilah musisi dipenjarakan. Kecuali memang kalau ada timelinenya musisi menggunakan narkoba udah sering, ya kan? Atau mungkin musisi melakukan pembunuhan atau apa, ya itu wajar. Ini ada musisi ternyata dia itu rata-rata dipenjarakan karena karyanya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada upaya dari pemerintah yang mungkin pemerintah pada itu merasa tidak cocok apa yang disajikan oleh para musisi ini. Ya, kalau sekarang mungkin ada kebebasan untuk mengeluarkan ekspresi. Entah sekarang masih benar-benar bebas atau mungkin sudah mulai ada pengurangan-pengurangan.
Tapi seharusnya memang namanya ada HAM itu kita mempunyai hak untuk mengekspresikan. Bahkan kita pun menyampaikan pendapat kita itu nggak masalah. Tapi pada masanya ini terutama Gus Plus itu pada masanya Soekarno itu udah lama, dia juga pernah ditangkap karena karyanya. Sehingga kalau Gus Plus itu malah dia lucu, dia simpel. Kalau Gus Plus itu Soekarno itu anti ke barat-baratan, paham ya? Jadi dia nggak suka yang namanya lagu-lagu dari Eropa. Nah, Gus Plus membawakan lagu-lagu The Beatles. Pernah dengar The Beatles? Ya, cuman gara-gara sering manggung menyanyikan lagu-lagu The Beatles dia dipenjarakan. Sehingga cukup aneh juga. Kenapa sampai segitunya? Ya, mungkin ada maksud tertentu dari sebuah pemimpin, dia benar-benar ingin menghindarkan nuansa-nuansa barat. Dia benar-benar nggak mau ada nuansa-nuansa barat yang masuk ke Indonesia. Paham? Jadi ada upaya seperti itu. Jadi ternyata kita bisa lihat dari sini, kalian bisa menyimpulkan ternyata ada beberapa pemerintah yang punya kuasa yang kuat juga. Dia bisa mengendalikan ini. Kalau nggak suka ya udah tangkap, nggak suka ya tangkap. Gitu, ada gambaran. Ya. Berawal dari situ. Kemarin kan kita membahas tentang penelitian, terus sumber-sumber sejarah, ya kan? Sampai akhirnya setelah sumber-sumber kumpul muncullah interpretasi. Nah, ternyata setelah muncul interpretasi menghasilkan fakta. Nah, fakta itu ternyata nantinya ada beberapa yang bisa dikendalikan. Contoh misalkan pada saat saya menjadi presiden misalkan, saya pasti kepengen pada saat saya menjabat jadi presiden, saya kepengen track record saya harus bagus. Saya pengen dikenang sejarah saya pada saat jadi presiden, saya harus menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana. Sehingga apapun upayanya yang memberitakan kiranya akan menjelekan saya berusaha mengurangi. Supaya masa pemimpinan saya itu selalu terkenang bagus gitu loh. Ya, gitu. Terus gini, ada beberapa upaya pembeda di sini. Kita akan mulai masuk pembahasan gini. Tapi sebelum itu kita membicarakan tentang sudut pandang dulu ya. Sudut pandang itu akan bermacam-macam. Contoh gini, ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia Kedua. Ada yang pernah dengar Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua? Ya, ada muncul sosok Hitler, pernah dengar? Pernah dengar. Kalau dalam film-film, dalam pemberitaan-pemberitaan, Hitler itu selalu digambarkan sosok yang kejam, sosok yang mengerikan, sosok yang melakukan pembunuhan di mana-mana. Paham ya? Itu yang disajikan seperti itu. Terus sosok penandingnya yaitu dari Amerika Serikat, dari Prancis, Inggris. Kalau dalam film-filmnya muncul Kapten Amerika, keren-keren hero-heronya di situ, ya kan? Iya. Nah, di dalam perang itu ternyata perang itu kan tergantung sudut pandang. Ya, kalau film perang yang menyajikan filmnya adalah dari pihak yang menang, ya pasti akan menampilkan superhero-nya yang menang. Kalau sudut pandang dari yang kalah, dia merasa dia yang ditindas, gitu loh. Jadi kita melihat dari sudut pandangnya. Nah, pada saat Perang Dunia I misalkan Jerman melawan pihak-pihak dari Prancis, Inggris, Amerika Serikat, akhirnya yang menangkan adalah Prancis, sekutu itu, blok Barat. Yang menangkan adalah blok Barat. Sehingga penyajiannya akhirnya yang menyeting adalah dia. Ya, diupayakan supaya akhirnya pun pintarnya Perang Dunia I, makanya dari Amerika Serikat dia membentuk yang namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa, upaya perdamaian. Dia yang perang, tiba-tiba dia mengusulkan perdamaian. Sehingga dia akan membuat bahwa yang menyebarkan perdamaian adalah pihak yang menang gitu loh. Ada gambaran? Terus ternyata gagal itu upaya LBB, nanti akan dijelaskan kalian pada saat kelas 11 nanti. Terus terjadinya Perang Dunia Kedua lagi. Perang Dunia Kedua jadi perang, selesai. Akhirnya kembali lagi dari negara yang menang membentuk apa? Membentuk PBB, upaya perdamaian lagi. Paham? Kenapa dia harus menang dulu baru membentuk upaya perdamaian? Paham? Jadi biar kesannya itu dia nggak sekedar perang, tapi setelah dia menang dia akan memunculkan perdamaian. Dia nggak akan memunculkan perdamaian pada saat masih perang. Paham? Sehingga dia mengupayakan perdamaian setelah dia sudah menang. Paham? Oke, itu kalau kita melihat jauh ke Eropa. Kita sekarang lihat ke
Indonesia. Tapi sebenarnya gini, kalau sebelum saya melanjutkan ya, kalau menurut Pak Imam itu, menurut kalian dulu, pahlawan itu menurut kalian itu sosok yang seperti apa? Yang berjasa pastinya, Pak. Yang berjasa, yang cewek. Menurut kalian, buat kalian pahlawan itu yang seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Apa? Hebat. Yang hebat. Apa? Yang cewek. Rela berkorban. Sosok pahlawan itu seperti apa? Yang membela daerah. Membela daerah. Sebenarnya kalau saya menanyakan itu nggak usah jauh-jauh ya. Orang tua kita pasti pahlawan kita, betul ya? Betul. Ya, sahabat dekat kita itu pahlawan kita. Jadi kalau menurut Pak Imam ya, indikator pahlawan itu adalah orang-orang yang mau mengurangi rasa nyamannya, mau kehilangan sedikit rasa nyamannya, itu sudah menjadi pahlawan. Ada gambaran ya? Contoh misalkan Pak Imam itu sedang berkendara naik mobil jam 2 malam, tiba-tiba Pak Imam mogok mobilnya. Akhirnya Pak Imam nelpon Juna jam 2 malam, Jun, Pak Imam jemput bisa enggak? Paham? Itu kan harusnya Juna sedang enak-enaknya tidur, ya enggak? Iya. Tapi dia mau berkorban mengurangi kenyamanannya, kan dia nyamannya tidur. Iya. Dia sudah berkorban mengurangi kenyamanan, itu menjadi pahlawan buat Pak Imam. Nah, itu sedikit pahlawan. Ada gambaran? Itu kalau menurut Pak Imam sosok pahlawan. Terus yang saya tanyakan sekarang, kita nyambung kalau kita membahas tentang pahlawan ya. Menurut kalian pernah dengar nggak sosok siapa? Muhammad Hatta misalkan. Pernah sosok Muhammad Hatta ya? Jelas ya. Menurut kalian dia pahlawan atau bukan? Pahlawan, Pak. Pahlawan jelas. Soekarno pahlawan, walaupun ya hampir semua manusia pasti mempunyai sisi sisi buruknya pasti ada, namanya manusia gitu kan. Ada kalanya dia berbuat baik, ada berbuat jahat, ada berbuat yang tidak disenangi pasti ya. Tapi secara garis besar sosok mereka adalah sosok pahlawan. Ada Soekarno, menurut kalian pahlawan, Muhammad Hatta pahlawan. Terus Sudirman pahlawan atau bukan menurut kalian? Pahlawan. Terus siapa lagi? Kartosuwiryo menurut kalian pahlawan? Pernah dengar nggak Kartosuwiryo? Pernah. Siapa Kartosuwiryo, Jun? Yang apa ya? Ini ya gerakan separatis Pak waktu itu. Separatis itu memperjuangkan apa? Tahu nggak? Kartosuwiryo Islam, betul. Dia mau membentuk DITI Darul Islam. Ya, pernah dengar ya? Pernah. Menurut Juna itu pahlawan atau bukan? Pahlawan bagi ininya, Pak. Kelompoknya. Wih, pahlawan bagi kelompoknya. Oke, sekarang yang lainnya. Siapa lagi ya? Pak Kepala Sekolah pahlawan bukan? Pahlawan. Pahlawan kenapa? Pendapatmu kenapa jadi pahlawan kepala sekolah? Ya jelas karena Pak Kepala istilahnya dia pasti mau berjaya juga buat buat menerapkan sekolahnya jadi lebih baik. Oke. Sesimpel itu Pak kayak pahlawan. Yang lainnya, oke. Usulan yang lainnya coba. Kenapa Pak sahabat kalian adalah pahlawan? Yang dia itu yang memutuskan kemajuan sekolah lah, yang mengetuai lah. Punya peran yang memutuskan tentang kemajuan sekolah, luar biasa. Oke. Kenapa Jun? Sebentar kok menerima mix. Sekalian dicek itu kameranya masih nyala nggak? Oke. Yang di HP. Aman. Oke, masih record ya? Ya. Oke, sambil Juna ngecek itu, sekarang gini, tanya lagi Pak Imam, ada sosok Diponegoro, pernah dengar? Ya. Menurut ini yang cewek, satu-satu, pahlawan bukan Diponegoro? Pahlawan, 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 pahlawan juga, pahlawan. Juna, Diponegoro pahlawan bukan Jun? Pahlawan. Kenapa pahlawan? Sebentar. Aman. Kenapa dia nggak pahlawan Jun? Karena dia berjasa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oke. Tanpa pamrih juga. Kalau Juna baca sejarahnya kayak gitu. Oke. Ada yang lainnya udah baca sejarah yang Diponegoro? Belum. Baru dibahas kemarin pas PTN. Oke, gini perhatikan ya. Diponegoro itu dia bisa dikatakan pahlawan, oke. Ya, tapi intinya dia akan melakukan berupaya melawan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan Mataram Islam. Ya, kenapa Diponegoro namanya melakukan perlawanan? Ada beberapa indikasi bahwa pemerintahan Mataram Islam itu berhubungan dengan pihak asing, paham?
pihak Belanda. Ya. Nah, gini, kalau kita melihat sosok kita dari orang pribumi, kita pasti menganggap dia adalah pahlawan. Tapi kalau kita lihat dari Belanda, kalau kita jadi misalkan kita adalah seorang Belanda, kita melihat sosok sosok Diponegoro, dia pahlawan bukan? Bukan. Dia adalah orang yang membangkang. Paham? Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita melihat dari sisi kalau kita mengumpamakan kita seorang Belanda, saya akan mengatakan bahwa Diponegoro adalah pemberontak. Betul nggak? Sama tadi dengan tadi Juna waktu saya tanya Kartosuwiryo itu pahlawan atau bukan? Buat kita sebagai orang awam yang menganut, misalkan kita mendukung dari Republik Indonesia, saya katakan Kartosuwiryo adalah berusaha merubah ideologi menjadi Islam, sehingga saya anggap Kartosuwiryo adalah pembangkang atau pemberontak. Paham? Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang saya antusias ke Islam dan juga pengikutnya DITI, saya mengatakan ya dia dalam memperjuangkan daerahnya. Paham, ada gambaran? Sama halnya kemarin kita ada yang membahas kelompok 1 kalau nggak salah itu tentang Majapahit. Ya, bagi orang-orang di Jawa, orang-orang di orang-orang di Majapahit, ya Gajah Mada adalah pahlawannya. Tapi bagi orang dari kerajaan mana kemarin? Mana ya? Saya lupa. Mana ya? Lupa. Ayo. Jaya apa ya? Bukan. Singkat ya? Pajajaran. Oh iya. Ya, Pasundan ya. Dia mengatakan dari orang-orang Sunda, dia mengatakan sampai sekarang pun melekat bahwa bagi orang Sunda Gajah Mada adalah orang yang kejam. Paham? Jadi mengerti. Dan bahkan pada saat Pak Imam ke Bali pun ada beberapa waktu itu Pak Imam itu mengantar studi tour yang ke kelas 11 tahun berapa itu, ada satu tempat Pak Imam lupa namanya daerah mana, itu ada patung Gajah Mada, itu dibentuknya itu adalah bentuknya benar-benar menyeramkan. Jadi mengerikan di sana ada. Jadi ada anggapan bahwa Gajah Mada itu yang menjajah wilayah Bali. Dia terjajah, merasa terjajah, dikuasai oleh Majapahit. Paham? Ada gambaran? Paham. Terus ada gambaran lagi gini, contoh yang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kan rata-rata adalah para tentara-tentara Belanda. Ada istilah namanya Koninklijk Leger, KL, ya, tentara-tentara dari Belanda. Dia kan pasti juga manusia juga, betul nggak? Betul. Tentara Belanda itu kan juga manusia, tentara Indonesia juga manusia. Nah, pada saat kira-kira kalau kita secara menggambarkan, kita punya pandangan bahwa kalau kita menjadi orang Belanda, misalkan kita sekarang memikirkan seakan-akan kita orang Belanda, kita gambarkan saja pada saat orang-orang Belanda itu pada masa itu ya mau daftar tentara, terus mau dikirimkan ke Indonesia, mungkin nggak dia mengatakan saya akan mendaftar jadi penjajah? Tidak. Saya akan mendaftar untuk jadi untuk menyiksa orang Indonesia. Tidak. Mereka mengupayakan dirinya adalah dia ingin mendaftar jadi tentara, ya dia ingin mengabdi pada negara. Dia adalah sosok patriotik. Tentara-tentara Belanda adalah pahlawan bagi orang-orang Belanda. Tapi buat kita kalau pada saat penjajahan kita lihat orang Belanda, tentara Belanda, dia adalah orang-orang kejam. Dia adalah penjahatnya. Kita yang tertindas. Paham nggak? Itu sudut pandang. Itu. Sama halnya kalau pada saat perang ya kita akan dari sudut pandangnya. Contoh ada yang simpel gini, ada pertandingan sepak bola liga klub di Arab Saudi misalkan, ada gambaran ya, ada gambaran, kita membayangkan ya, ada pertandingan sepak bola antar klub di Arab Saudi. Rata-rata kalau di Arab Saudi itu agamanya Islam. Ada 2 pertandingan sama-sama Islam, doanya sama, tanding sepak bola. Lucunya kalau kita logika secara simpel, Allah pasti bingung mau ngabulin yang mana, semua berdoanya menang. Paham, ada gambaran? Ya, ternyata kan nggak dilihat dari situ. Atau mungkin nanti ada Eropa yang notabene-nya agamanya misalkan Kristen atau Katolik, tanding dengan negara Arab. Terus ternyata yang Arab yang kalah, oh berarti Tuhan yang benar adalah Tuhannya yang Kristen karena yang dikabulkan doanya. Gitu kan, nggak bisa seperti itu. Dia dari sudut pandang dan juga dari perjuangan mereka. Ya, nggak bisa sebatas itu saja, nggak sesimpel itu gitu loh. Tadi kayak Diponegoro pun juga nggak sesimpel itu. Ada upaya untuk kita melihat dari beberapa atau berbagai macam sisi. Nah, dari situlah akhirnya nanti di Indonesia itu berkembang historiografi. Ada jenis-jenis historiografi
yang nantinya ada beberapa upaya yang bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang atau dari perkembangannya Persia itu lebih berkembang dari yang mana gitu loh. Sama halnya tadi kembali lagi ke musisi ini, mereka pun juga banyak melakukan perubahan-perubahan. Oh, kita akan nyangkutin lagi. Kalian tahu sosok Munir kemarin saya bahas waktu itu? Iya. Munir ya, dia adalah pejuang HAM, ya. Tapi kalau dari sisi pemerintahan ada anggapan bahwa Munir itu terlalu vokal sehingga dia terlalu mudah menjelek-jelekan negara. Karena dia adalah aktivis berusaha menceritakan kepada internasional juga bahwa terjadi penculikan di Indonesia, pembunuhan di Indonesia, tapi buat beberapa rakyat ya dia adalah penyelamat kita. Paham? Nah, Munir itu menurut saya kalau itu adalah dia seorang pahlawan juga. Dia adalah sosok yang mau mengorbankan kenyamanannya. Dia akan menceritakan tentang HAM. Mungkin kalau Munir sampai sekarang hidup, nggak ada istilah lagi pembatasan di media sosial. Kalian pernah dengar nggak ada yang bikin postingan ini kok tiba-tiba ditangkap? Bikin postingan ini ditangkap. Kalau ada Munir kayaknya nggak mungkin. Dia akan terus memperjuangkan. Gitu. Jadi kalau kalian nanti di rumah punya kesempatan, kalian coba lihat tentang sosok Munir, sosok Beji Tukul, sosok Marsina. Itu adalah tokoh-tokoh yang kontroversi juga. Kita nggak bisa melihat faktanya. Nah, dari situ pun juga nanti kalian akan ada istilah namanya fakta lunak dan fakta keras. Paham? Nah, fakta lunak itulah yang nanti bisa dirubah-rubah. Atau mungkin belum ada kepastian yang pasti, itu fakta lunak. Contoh fakta lunak, sampai sekarang dalangnya G30 SPK itu terus berubah-berubah. Paham? Itu namanya fakta lunak. Mungkin ada fakta lunak yang lainnya, ada yang bisa kasih contoh nggak fakta lunak yang terus bisa berubah, bisa terus berkembang? Ada nggak? Kalian tahu fakta lunak? Yo, fakta lunak. Kalau fakta keras itu simpel. Misalkan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus tahun 45, nggak bisa disangkal lagi, betul nggak? Peristiwa itu sudah terbukti pada tanggal itu, pada bulan itu, tahun itu. Apa? Pemakzulan Gus Dur. Apa? Pemakzulan Gus Dur. Pemakzulan itu apa? Dihentikan jabatannya. Nah, Pelangsaran Gus Dur. pelangsaran Gus Dur mungkin dilihat dari siapa penyebabnya atau mungkin itu kan kesalahannya apa gitu. Amin Rais kan waktu itu Gus Dur katanya ikut kasus Bulog gitu loh. Ah iya. Tapi ternyata sampai sekarang secara ini belum terbukti bahwa saya Gus Dur itu terlibat kasus itu. Makanya dijadikan alasan buat pelangsaran Gus Dur. Oke, itu contoh betul dari fakta lunak. Paham? Atau simpel, teori pada saat kalian membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha, itu juga bisa dikatakan fakta lunak. Atau mungkin kerajaan pertama di Indonesia, itu fakta lunak karena suatu saat nanti mungkin akan ditemukan bukti-bukti yang baru. Misalkan fakta tentang kerajaan tertua Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan mana? Masih ingat ya? Kerajaan tertua Kutai, paham ya? Bisa jadi ternyata setelah berkembangnya terus penelitian-penelitian ditemukan ada candi yang baru, ternyata lebih tua, juga bisa jadi. Itu adalah fakta lunak. Teori masuknya Hindu-Buddha, pertama muncul teori misalkan teori Sudra, terus ternyata nggak bisa, muncul lagi ke teori Waisa, terus ada mungkin teori Kesatria, terus berubah lagi ternyata teori Brahmana. Itu adalah teori lunak, fakta lunak, paham? Kalau teori Kesatria kan bahwa dikatakan yang membawa Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para keturunan raja, mungkin yang kalah perang atau mau menyebarkan kerajaan di sana. Tapi ternyata dibantah lagi, yang bisa menyebarkan agama kan hanya orang-orang Brahmana karena dia mengerti kitab. Sehingga teori Kesatria melemah, muncul teori baru, teori Brahmana. Ternyata ada fakta lagi, pemuka agama di India itu tidak ada sejarahnya yang membuktikan bahwa ada pemuka agama dari India yang datang ke Indonesia atau menyeberangi lautan, nggak ada. Sehingga melemahkan, muncul teori yang baru, yaitu teori arus balik. Orang-orang Indonesia dikenalkan Hindu-Buddha, lalu dibawa ke India belajar Hindu-Buddha, lalu pulang ke Indonesia menyebarkan. Teori arus balik itu adalah fakta lunak, paham? Nah, sekarang kita akan masuk tentang materi yaitu jenis-jenis historiografi.
Jadi jenis historiografi itu saya sebutkan dulu ya. Itu ada historiografi tradisional, ya, ada historiografi kolonial, lalu ada historiografi nasional, dan ada historiografi modern. Ada 4. Ingat-ingat ya. Yang pertama historiografi tradisional, terus kolonial, terus nasional dan modern. Paham ya? Nah, kan sekarang sambil membayangkan seperti apa sih itu historiografi itu, ya. Dan tugas kalian adalah mencari apa itu historiografi tradisional, apa historiografi kolonial, seperti apa, dan ciri-cirinya seperti apa, contohnya seperti apa. Ada gambaran? Paham ya? Saya akan membagi jadi 2 kelompok. Mau seperti ini aja langsung atau bagaimana? Ya boleh. Langsung aja seperti ini ya. Gimana? Ya coba. Enggak apa? Oke. Tasnya Pak Imam mana tadi ya? Kau bisa lah. Ya aku ya. Kamu yang tulis. Ya, Saya yang ngomong. Imam cari Oh. tasnya. aku ini. Dewe, aku belum tapi Aku tadi ngomong mana? aku udah ribet. Apa ya semua ya? Bisa, bisa, itu bisa. Tapi kita termasuk tulis seleksi ya. Kayaknya ngomong. Buat nanti. Buat wawancara di sana. Tapi saya bagi 2 aja biar cepat ya. Biar cepat. Video berdua ya, aku ngomong apa sih sih? Oh, Kenapa? begitu aja sana sini sana ngomong. Satu-satu gimana? Pada ngomong sih sendiri. Ya. Boleh aku Yang sini Tapi tradisional sama kolonial. Yang ini nasional sama modern. Terserah sama dari ya. Silakan dicari di internet aja. Kamu histori. Judulnya apa? Judulnya apa? Apa itu historiografi nasional? Ciri-cirinya seperti apa? Ngomong sih. Aku kolonial. nasional sini Modern. Modern kono ya. Nasional. nasional apa tradisional? Nasional Dan modern. judulnya apa? Pak? Nasional dulu berarti. C. Is. Jadi dan kamu nyontek kok. Is. Tujuannya di Bali itu. Ini sudah. Karena OP banget ya. Bapak Ya, bukan yang Isto. Ya, boleh. Bagi tugas ya. Oh ya. Saling berdiskusi. Ini. Kan? Udah sekalian tradisional. Itu semua. Nah. ini apa mau ajaran apa? Kalau Pak Imam, kalau historiografi tradisional sama nasional sama enggak? Beda. Beda. itu per zaman. Nah, Tradisional. nanti kita bahas satu-satu setelah kalian mencari dulu. Kalau kalian sudah mencari kan pasti nanti kalian punya gambaran, kita bahas bersama-sama, saling bertukar informasi. Itu masih model tradisional. Kamu nasional. Yang modern apa? Nasional modern. Yang modern ya. Kamu nasional lagi. Adalah apa bacain? Iya. Bukan tulisan sejarah tradisional. Ada di internet. Ada. Jelas. Ada kan? Ya Allah, sih sudah lagi sendiri. Sejarah tradisional. Baru yang ngomong. Ya wis. Ini sih Kalau ada contoh disebutkan contohnya ya. Ya, Pak. Oh, bisa. Walah. Kalau ngomongnya ganti-gantian mau apa-apa ya, Pak? Kenapa? Tidak bisa. Nggak apa-apa. Misal anak rong paragrafnya separagraf. Kan miskin nasional.
Ini gue modern apa nasional? modern. Iya, nasional. Dan Bisa. banyak. Itu di Indonesia. Islam di Indonesia. iPhone. Ciri-cirinya ada fungsi banget sih. Apa buat sih juga? Border sih. Ya, ya. Kayak apa ya? Tulisan Ciri-ciri ini bro. koreografi Ya bersama kenal lah bisa. Apa? Mister. Itu ciri-cirinya karya ini bukan istana sentris religius istana sentris ada religius malam religius religio bukit medis Isto unsur kuning Ini mana komposit. unsur medis Iya, unsur medis atau supranatural Ya emang apa? sangat kental solo player dengan Jaya. sangat kental dah tidak usah lah istana underscore sih subjek ya kalau underscore underscore objek kenapa jangan nggak boleh nggak boleh ngetek objek Ya aku Kritis, dan doang untuk kritis dan berpengalaman. Dan ciri berpengalaman. jangan untuk tapi itu bahasa Pada prinsip sejarah atau sebagai ilmu sejarah sebagai ilmu oh tadi video siru apa sih Java digunakan sebagai alat ganti. biar dia berwarna. oh ini bukan itu ya kayak ini semua ya oh ini masih warna itu juga pengaja digunakan sebagai alat Mau selesai apa? belum digunakan sebagai Gimana? alat lebih Dalam dalam konsep legitimasi historiografi pengetahuan modern sejarah termasuk sejarah feudalistik ditulis oleh maksudnya bersifat tahu Sunan masa feudalistik ini aja Pemenang feudalistik namun juga bisa ditulis membahas Cit kita pakai kelebihan nggak? oleh Kelebihan kekurangan pakai nggak? Boleh. membahas- Oh pakai nggak? ini kepo yang Biar nyamain loh, biar nyamain. belum
Belum tahu. Jadi tahu ya. Kau pakai nggak? Pakai nggak Jun? Sudah nggak? Nggak nyedot teh nggak usah. Sejarah Ini di mana? dan kaum bangsawan. Langsung contoh dulu. Contoh. Dari kaum Ya, lupa. bangsawan. Tapi kalau lebih mengurangi masalah nggak? Langsung saja ngomong. Kalau makan Contoh. Contoh kayak contohnya dulu Contoh pengertian. Contoh pengertian. Oh, biji berbahaya. kemudian diri Bersifat objek. kalau dia pekerjaan diri kelebihan kekurangan contoh bedanya loh. Tapi tetap nggak apa-apa. Bisa layak kekurangan enggak dulu. Bersifat objektif. Siji apa? Ya siji bersifat objektif. Lengkap ini. Dua, menggunakan metodologi sejarah, metodologi sejarah yang dapat benar mendalam itu yang dapat sejarah yang dapat diukur kebenarannya. Terus menggunakan Itu mana sama? pendekatan menggunakan pendekatan multidimensional. Dimensional. Pinter. Kalau pelajarannya di ruang kayak gini seneng nggak Jun? Namanya saya seneng Senang nggak? banget Pak. Dalam kelas panas ya? Senang juga Pak. Sama lah. Apalagi di dalam kamar. Tidur. Pinter, prestasi, prestasi. Bangun di sana. Pinter, prestasi, fakta sejarah, Bangun di sana. menggunakan sudut pandang. Kas pidokun. Terima kasih. Pandang. Ini ya. Multi perspektif. Perspektif. Oke, kelebihan. Penulisan sejarah. Oh, dapat diukur kebenaran. Dapat diukur kebenarannya. Penerapan peristiwa pemaparan pemaparan peristiwa sejarah cara disampaikan
Sejun. Seribu. Mengungkapkan dinamika kehidupan. Masa sih ke masyarakat dari masyarakat tentang jawabnya masyarakat dari Bacalah. berbagai aspek. Udah. Terus dalam marah adalah dulu berapa? Ya wis kekurangan kotor iki. Merah-merah. Tetap harus. Kekurangan kuning, dulu mesti aku kuning. Jelas. Penulisan sejarah Berapa ton lah? dari gajas ya. Yang tersuh kok. Bayar. Di split kok. Orangnya ya. Pink. Ya, pink. Sampai asal. Sudah selesai Pak? Belum. Berapa, Pak? Penulisan sejarah cenderung cenderung kaku dan kurang loro terpaku pada metodologi secara pada Ulah dong. Baca gini. penulisan sejarah bertujuan kepentingan akademis baik anggur Topografi nasional. penulisan sejarah bertujuan Nah, iya kan? untuk Oh ya, jadi kita nasional juga. kepentingan Jun. Disimak dulu. Udah semua? siji Dulu dong, ngisor-ngisor. petani Lihat coba asli. Itu sama 188 Tolong. terus apa mantan ini ada benderanya. Cara buatnya gimana kok? ilangnya bikin nasionalis sar kalian Ini lambat. kartu Leo lambat. Balik ya Risa. dia orang juga bisa kayak gitu Sudah banyak lagi aja. Tanam. Ini dah. Leo lambat. aku jadi gitu Tempelin aja identitas. pelayanan Lah banget kok. Paling Cara pakai pakai. snap paling pakai. cara dia biar kamu jadi bilang Pakai paku kan? Ada apa? pada ya Ada Paku ini sambil. Untuk kamu beli. Iya, sip. Nusantara abad ke-16 kita cepet cerita apa pak? Ya nanti. Presentasi kan jadi satu. Ya kan sampai balik-baliknya Oh iya, udah nggak apa-apa. 16 dan budaya Arya Adrian. Adrian Kalau nggak ada ya udah. sing sobat Islam dan masyarakat karya topik. dan Diperkakas.
Kamu yang bikin TikTok ya? Apaan? Yang foto sesi sama pacar foto. Nanti aja. Sama di FYP itu tahu. Oh ya. Oh iya. Serem amat. Apa iya foto? Si bumerang ya, si bumerang. Oh, kamu tepat. Udah semua? Oh, Sudah? sudah. Yuk, Sampai contoh. silakan dijelaskan. Berarti dari yang tradisional, terus baru kolonial. Awal-awal. Ya. Wih, bang, kata-kata dulu. Kalau dia baca baik terus bisa. Ya Bisa sih. Kan ya, baca Udah semua ya? Kalau udah, ini maju lagi, duduk lagi yang benar yang rapi. Silakan diperhatikan lagi. masuk top kan ya sebenarnya. Iya. Silahkan dari yang tradisional. Iya. Langsung aja. Siap tradisional? Siap. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah tradisional yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ciri-ciri historiografi tradisional. 1. Religio magis, unsur magis atau supranatural. 2. Istana sentris, subjek, objek, dan ruang lingkup seputar kehidupan istana kerajaan. 3. Historiografi tradisional digunakan sebagai alat legitimasi pengesahan kekuasaan raja. 4. Bersifat feodalistik, aristokratis, membahas tentang sejarah dari kaum bangsawan dan keturunan raja. 5. Religiosentris, kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya masyarakat di daerah setempat. Contoh: 1. Kitab Pararaton. 2. Kitab Negara Kertagama. 3. Babat Tanah Jawi. 4. Babat Tanah Pasundan. 5. Hikayat Raja-Raja Pasai. Kelemahan: 1. Tidak menggunakan metodologi yang jelas. 2. Tidak memiliki sumber sejarah yang jelas. Kelebihannya: 1. Menggunakan romantisme klasik dalam penulisan sejarah. Kedua, menggunakan konsep genealogi silsilah secara runtut dan kronologis. Oke, sudah? Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, ini tadi sudah dibahas tentang historiografi tradisional. Sudah ada gambaran semua ya setelah disampaikan oleh teman kalian ya? Sudah. Jadi kalau di tradisional itu memang lebih ke istana sentris, terfokus kepada orang-orang penting atau raja-raja. Makanya kalau kalian nanti membuka buku pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan, pasti yang sering dibahas adalah raja-rajanya. Raja pertamanya, raja keduanya, apa yang dilakukan oleh raja atau patihnya. Saya terfokus oleh istana sentris. Jadi yang disajikan itu selalu yang dituliskan adalah tentang raja-rajanya saja. Paham ya? Ya. Sedangkan untuk beberapa tokoh kecilnya itu sangat minim sekali. Semua hampir terfokus hanya untuk raja-rajanya saja. Ada gambaran? Ya. Dan bahkan memang banyak sekali historiografi tradisional itu lebih ke upaya memperkuat atau memperkokoh kekuasaannya. Sehingga gimana caranya supaya, contoh gini, kalian pernah dengar ada istilah Ken Arok itu anaknya dewa Brahmana. Ya, dia entah ini tuh bisa dipercaya apa enggak kok manusia anaknya dewa. Ya, jadi di mana supaya ada upaya dari sejarah itu menghasilkan bahwa supaya kita akan hormat kepada rajanya. Jadi banyak legitimasi supaya untuk menghasilkan sebuah sejarah supaya kita hormat terhadap raja. Paham? Atau mungkin ada mitologi atau kisah tentang Nyi Roro Kidul. Ya, ada beberapa orang yang meyakini itu. Paham? Itu masuk dari historiografi tradisional. Ada gambaran? Ada. Oke. Terus sekarang kita lanjutkan dulu tentang historiografi kolonial. Masih kelompok 1 ya? Iya. Ya, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan historiografi kolonial. Jadi secara garis besar, historiografi kolonial itu adalah sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atau tepatnya di era kolonial. Nah, di sini jelas yang sebagai penulis adalah orang-orang dari kolonial, dari Belanda
bisa dibaca bahwasanya penulisan dilakukan oleh orang Belanda atau pemerintahan Belanda dari VOC sekitar 1600-an sampai pemerintah Hindia Belanda yaitu sekitar 1942. Nah, contoh bukunya ada yang terkenal tapi ini pada masa penjajahan Inggris, yaitu karyanya Raffles. Pada saat itu Raffles jadi gubernur di Indonesia, salah satu dari Indonesia, dan dia bikin buku judulnya History of Java. Dimana di sini dia menceritakan banyak sedikitnya tentang sejarah dari Jawa. Yang kedua ada dari De Graaf, judul bukunya Geschiedenis van Indonesia atau bahasa Indonesia itu Sejarah Indonesia. Tapi jelas sudut pandangnya dari Belanda, pemerintah kolonial, bukan dari pemerintah, bukan dari tokoh nasional. Lanjut, ciri-cirinya bersifat Eropa-sentris. Yang kedua, cara pandangnya bersifat kolonial. Kelemahannya satu, subjektif atau menonjolkan Netherland sentrisme atau ya kita sebut bahwasanya ini lebih menonjolkan ke pihak Belandanya atau pihak kolonial. Yang kedua, kelemahannya segala bentuk pergerakan nasional disebut pemberontakan. Contoh kayak ada waktu itu Soekarno ingin mencoba memberontak Belanda, walaupun kita menganggapnya sebagai sudut pandang kita adalah sebagai pahlawan, tapi di sudut pandang Belanda di sini Soekarno adalah sebagai pemberontak, yang mana waktu itu juga Soekarno sempat dipenjara selama kurang lebih 4 tahun tapi diberikan 1 tahun. Ada juga kelebihannya tidak menggunakan unsur supranatural. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih sudah dipresentasikan dengan baik, sudah cukup lengkap ya. Tadi juga dijelaskan bahwa ada sudut pandang lebih ke pihak Belandanya dan juga sudah mulai meninggalkan apa tadi terakhir? Meninggalkan supranaturalnya, paham ya? Tapi intinya bahwa kalau kolonial itu adalah kepentingan dia dari pihak kolonialnya, dia punya kepentingan untuk menuliskan sejarah disajikan dari sudut pandang dari pihak Eropa atau Belanda ataupun dari pihak kolonial, sehingga dikatakan sebagai historiografi kolonial. Ini ada contohnya menarik nih, ada buku History of Java. Ya, penulisnya siapa tadi di Sama Juna? Raffles. Dia menuliskan sudut pandang dari Raffles, gitu ya. Walaupun dia menuliskan tentang sejarah-sejarah yang seputar dari kebudayaan di Jawa dan lain-lainnya. Lalu ada apa lagi nih yang tadi Juna disampaikan? Van Indonesia. Dia menulis siapa? De Graaf. Ya, ini adalah orang-orang Belanda. Yang menulis adalah orang-orang dari Belanda, sehingga dari sudut pandang kolonial. Ada gambaran ya? Ada. Itulah jenis-jenis atau pengelompokan atau perkembangan historiografi di Indonesia. Ada kolonial, tadi juga ada tradisional. Berikutnya kita lanjutkan pemaparan dari kelompok 2 yaitu historiografi modern. Nasional dulu. Silakan. Siapa? Historiografi nasional. Pengertian adalah historiografi nasional adalah penulisan sejarah Indonesia yang bertujuan untuk membangun karakter kebangsaan sesuai dengan visi negara Indonesia. Ciri-ciri historiografi nasional adalah menggunakan sudut pandang Indonesia sentris, yaitu menggunakan sudut pandang dari kebangsaan Indonesia, mengutamakan nilai-nilai karakter. Ketiga, disesuaikan dengan pandangan Indonesia. 4, mengandung narasi dekolonialisasi. Kelebihan dari historiografi nasional adalah menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kedua, narasi berfokus pada nilai-nilai tersirat dari peristiwa sejarah, menumbuhkan persatuan dalam masyarakat. Kelemahan dari historiografi nasional adalah munculnya penggambaran tokoh sejarah nasional yang berlebihan, rawan disalahgunakan oleh penguasa untuk propaganda. Ketiga, rawan terjadi ketidaksesuaian waktu. Contoh dari historiografi nasional adalah karya-karya sejarah geografi nasional. Pertama, buku sejarah nasional jilid 1 sampai 4. 6 ya. Jilid 1 sampai 6. Sekitar perang kemerdekaan Indonesia jilid 1 sampai 9. Karya Nasution. Terakhir, di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ilham dari kelompok 2. Ya, tadi bagus sekali dari dipaparkan oleh Ilham tentang historiografi nasional. Sini memang tindak lanjut dari historiografi kolonial. Jadi nggak mau kalah dong. Ada sudut pandang dari kolonial, ada sudut pandang dari pihak internasional ataupun dari pihak Indonesia. Di sini ada beberapa contoh disebutkan oleh Ilham tadi. Ada contoh-contohnya adalah buku sejarah nasional Indonesia. Terus juga ada sekitar perang kemerdekaan Indonesia. Ada juga di bawah bendera revolusi yang ini adalah ciptaan dari Insinyur Soekarno. Paham ya?
Nah, dari tadi ada intradisional, terus ada kolonial, ada nasional, itu hampir ada upaya titik berat dari beberapa pihak atau dari beberapa sudut pandang. Nah, terus kita akan setelah itu berkembang lagi, semakin kita harus lebih teliti, lebih mengungkapkan, muncullah yang namanya historiografi modern yang diupayakan agar penulisan sejarah itu bisa bersifat netral dan juga bisa menggali lebih dalam lagi. Ya, jadi diupayakan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok 2 tentang historiografi modern. Silakan dari kelompok 2 perwakilan. Baik, saya akan menjelaskan historiografi modern. Adapun pengertiannya, historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Dalam konsep historiografi modern, sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, namun juga bisa ditulis oleh pihak yang kalah ataupun korban dari sebuah peristiwa sejarah. Adapun ciri-cirinya yaitu bersifat objektif, menggunakan metodologi sejarah yang dapat diukur kebenarannya, menggunakan pendekatan multidimensional dan interpretasi fakta sejarah menggunakan sudut pandang multiperspektif. Kelebihannya, yang pertama dapat diukur kebenarannya. Yang kedua, pemaparan peristiwa sejarah disampaikan secara berimbang. Yang ketiga, mengungkapkan dinamika kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Ada juga kekurangan. Yang pertama, penulisan sejarah cenderung kaku dan kurang fleksibel. Yang kedua, terpaku pada metodologi sejarah. Yang ketiga, penulisan sejarah bertujuan untuk kepentingan akademis. Adapun contohnya, yang pertama pemberontakan petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo. Yang kedua, pelayaran dan peniagaan Nusantara pada abad ke-16 dan 17 karya Adrian Belapian. Yang terakhir, Islam dan masyarakat karya Taufik Abdullah. Terima kasih. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bukan. Terima kasih dari kelompok 2. Ya, di sana sudah dibahas tadi tentang historiografi modern. Jadi diupayakan nanti historiografi ini juga sudah banyak karya-karyanya juga ya tentang historiografi modern, di mana objektivitas itu lebih diutamakan supaya tidak memihak daripada sudut manapun ya. Dan juga akhirnya di setelah adanya historiografi modern itu muncul tentang penulisan-penulisan yang nggak sifatnya istana sentris, nggak bersifat hanya tokoh-tokoh penting. Muncul tadi ada tentang apa ini tadi dituliskan contohnya, Islam dan masyarakat karya Taufik Abdullah. Terus ada juga pemberontakan petani Banten, kita ngangkat nih dari sudut pandang petaninya. Dan juga nanti ada tokoh-tokoh yang dibahas juga, tidak sekedar hanya membahas tentang presidennya, tentang menterinya, tapi ada beberapa sudut pandang yang akan diangkat di luar dari itu. Atau bisa saya katakan bahwa historiografi modern itu adalah peningkatan dari historiografi nasional. Jadi ada urut, ada pertama misalkan tradisional itu lebih dapat pengaruh dari India tentang raja-raja, terus meningkat. Ada historiografi tadi adalah kolonial, karena yang berkuasa pada itu adalah Belanda. Sehingga penulisan itu pertama ya yang banyak menulis adalah orang-orang Belanda, sehingga sudut pandang dari pihak Belanda. Terus muncul mulai banyak para orang Indonesia yang berpendidikan, mulai muncul orang-orang terpelajar. Akhirnya dia mengungkapkan pendapatnya, menulis sebuah karya. Akhirnya dia menggunakan sudut pandang Indonesia. Dia ingin melihat dari sudut pandang Indonesia. Muncullah historiografi nasional. Terus berkembang lagi peningkatan dari yang tadinya dilihat sejarah itu hanya melihat satu sisi, muncullah historiografi modern. Contoh misalkan Indonesia menulis buku atau menyimpulkan bahwa kemarin kita bahas juga Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Lalu muncul lagi pemikiran yang baru lagi, yang kita berusaha netral. Setelah kita teliti, kita lihat juga
bisa jadi nggak selama itu, karena Indonesia pun terbentuk, kita anggap mulai muncul Indonesia adalah pada masa Sumpah Pemuda. Ya, kita sepakat ada persatuan di situ, muncul menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bendera merah putih, kan di situ. Pada tahun berapa itu? 1900 berapa? Ayo. Masa 88. 1928. Kalau misalkan kita lihat dihitung dari situ 1928 sampai 1945 berapa tahun? Hah? Oh iya. Berapa dikurangi 45 kurangi 28 berapa? 17 ya? 17. Jadi kalau kita lihat nggak selama 350 tahun. Kalau 350 tahun dihitung dari awal kedatangan bangsa Belanda dan lain-lainnya. Apa? Ada gambaran? Ya, di mana pada saat Belanda datang ke Indonesia itu dianggap ya dia belum menjajah karena sifatnya masih kedaerahan. Dia masih mungkin menjajah, ya menjajah hanya sifatnya menjajah wilayah Maluku. Yang dia belum ada rasa persatuan ini, Indonesia belum ada. Malah sifatnya masih dia menjajah sifatnya kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Belum ada kesadaran tentang Indonesia. Muncullah itu juga pemikiran dari historiografi modern. Ada juga nanti muncul intinya adalah banyak penulis-penulis independen yang akan muncul. Ana sudah punya sudah banyak hak-hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Banyak penulis-penulis yang dia menuliskan tentang pendapatnya, menuliskan tentang pemikirannya, sehingga dia sajikan dalam karya sejarah dari sudut pandang para penulis itu sendiri. Sudah ada kebebasan untuk melakukan penelitian. Ada gambaran ya? Iya. Oke. Ya, itulah pembahasan pada hari ini. Oke, sebentar. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah panjang ya membahas dari awal, kalian sudah tahu. Tadi kita hari ini membahas tentang historiografi tradisional. Yang ciri-ciri utamanya apa? Tradisional. Sifatnya apa tadi? Membahas raja. Istana sentris. Lalu ada historiografi kolonial. Ciri utamanya adalah Eropa sentris. Kalau yang nasional Indonesia sentris. Kalau modern lebih fokus ke apa? Apa? Modern sentris. Dia berupaya netral, tidak berpihak daripada sudut manapun. Dia berupaya secara metodologi, secara keilmuan. Itu ya, ada gambaran ya? Oke. Ya, kita hari ini sudah membahas tentang jenis-jenis atau perkembangan historiografi di Indonesia. Nah, ini adalah dalam satu KD, satu kompetensi kita membahas dari kemana tentang penelitian sejarah, lalu kita berkembang mempelajari tentang sumber-sumber, sampai kita membahas tentang fakta-fakta juga, sampai akhirnya kita membahas tentang perkembangan historiografi di Indonesia. Nah, karena ini sudah kita menyelesaikan dalam satu pembahasan kompetensi dasar yang harus kalian bisa kuasai, Pak Imam akan membagikan sebuah soal. Saya katakan ini adalah semacam tes formatif. Paham ya? Kalian dijawab saja apa adanya. Ya, nggak usah lihat kanan kiri. Ini untuk apa? Hanya untuk melihat kira-kira yang Pak Imam sampaikan itu sudah bisa diterima apa belum. Paham? Yang jelas gini, Pak Imam kan sudah mengatakan dari awal ya, Pak Imam itu nggak pernah mengatakan bahwa nilai sejarah harus gini. Saya nggak mementingkan nilai ini. Tapi harus ada kontrol bahwa kalian sudah ada yang bisa dipahami. Kalau misalkan kalian ternyata belum paham, berarti kan juga harus ada pengoreksian dari Pak Imam juga. Mungkin penyampaian Pak Imam ada yang belum tersampaikan. Mungkin Pak Imam belum jelas cara menyampaikannya. Ada gambaran ya? Oke. Ini ada soal sekiranya cuma 15. Ini hanya dasar saja. APCN bukan, Bang? APCN lah. Oh, siap. Dulu. Apa ya? Asik. Sudah semua? Nah, Dijawab aja apa adanya, nggak usah lihat kanan kiri. Yuk cepat, saya kasih waktu 10 menit.
Kelas 10 IPS nggak apa-apa. Oh, IPA ya kamu ya? Iya. Waktu kemarin baru sekali malah. Ya harus diikuti. Ya, kerjakan apa adanya aja. Sebisanya aja. Sorry. Aman? Copot ya? Ya?
nanti kan ada 2 HP. Nanti bisa satuin di situ sebentar ya. Oh di Editin dia, di mixin tuh. iya Sebentar ya. Saya tidak keluar sih. Ya.
Udah dikumpulin aja. Oh. Lanjut. Yuk, kumpulin yuk kalau saya. Salah masalah. Aku yang udah ikut 3 hari. Cerita. Masalah sini, yuk. Kamu ikut 3 hari. Kamu ikut terus mau. Tapi gak tahu. Siapa itu? Oh, Nah, gak sini tahu. yuk. Ini kumpulin sini. Itu jembatan. 15 kilo deh. Ya, udah. Nanti Pak Imam lihat di rumah ya ini. Ya maaf. Terus gini, satu lagi ada sebuah pertanyaan di sini, silakan dijawab apa adanya. Jadi yang sekarang adalah untuk menilai Pak Imam. Ya. Jadi Pak Imam itu juga butuh yang namanya penilaian dari kalian. Nah, misalkan Pak Imam butuh inovasi lagi, Pak Imam akan mencari inovasi lagi, menyenangkan apa tidak, mudah dimengerti apa enggak, gitu ya. Silakan dijawab apa adanya. Ini jawab apa adanya nggak akan ngaruh nilai kalian, gitu ya. Paham ya? Paham. Silakan dibagikan. Itu juga ada tentang cara belajar kalian juga nanti diisi sesuai dengan apa yang kalian hadapi. Ya. Kok ya. Nah, Wis, pas mau. Ini ada petunjuknya. SL itu apa? SL itu selalu, SR sering, KK kadang-kadang, PP itu tidak pernah. S sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Contoh di sini, guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat mengerjakan latihan. Memang juga membantu apa enggak? Dipercepat ya. Tinggi deh. Enggak lama sebuah. Saya tidak suka membola, iya. Malah jawabnya tidak pernah. Ngeblank. Ya, gitu. Kok di sini mau bingung kok? Mau jalan sendiri. Apa kata saya bingung.
Oke, sudah. Pilih. Oke, kita sudah melaksanakan tadi tes formatif. Terus sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya ada evaluasi, ada feedback, sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki, saling menambahkan agar kita semakin nyaman dalam pembelajaran. Ada yang diskusi sejarah Pak? Siap, bisa. Nanti diadakan saja pertemuan untuk semua angkatan ya. Siap. Siap, Pak. Jadi kita bikin semacam seminar nasional. Wih. Jadi Pak Imam mencarikan narasumber nasional. Siap. Siap. Politik ini. Tapi keren. Jangan sasis. Udah ya? Ya, terima kasih. Kalian sudah melakukan feedback, sudah melakukan evaluasi. Pak Imam akan melihat dari sini nanti di rumah ya. Ya, untuk kesempatan kali ini kita sudah mau menunjukkan waktunya sudah mau habis. Terakhir Pak Imam akan menyampaikan terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Besok Pak Imam masih ada, insya Allah masih hidup besok. Siap. Amin. Yang jelas gini, Pak Imam ingin menyampaikan bahwa misalkan gini, kalau misalkan kita adalah pencinta Manchester United, ada nggak di sini? Ada. Oke. Pak Ganjar MU. Misalkan seorang pencinta Manchester United pasti kalau dia kalau enggak ya gampang aja, kalau ada seorang fans nggak apa-apa masuk aja Mas. Seorang pecinta Manchester United pasti dia akan perhatikan, bisa menyampaikan bisa menyebutkan nama-nama pemain setiap generasinya, betul nggak? Kalau misalkan ada orang yang mencintai band dia akan hafal lagu-lagunya, betul nggak? Kalau misalkan ada orang yang kagum dengan fansnya, apalagi ada fansnya BTS, dia akan mengikuti ya, bahkan tren pakaiannya dia bisa mengikuti, dia hafal nama-namanya, ya kan? Dia hafal lagu-lagunya, betul nggak? Ya. Betul. Jadi gini, sama dengan halnya pembelajaran. Pembelajaran itu nggak sekedar cuman suruh menghafal. Tapi kalau kita naluri, kita adalah ngefans, kita tertarik, itu perlu nggak ada pembelajaran di sekolahnya? Nggak ada. Paham nggak? Paham. Anak itu bisa hafal nama anggota BTS tanpa dia harus sekolah BTS. Betul nggak? Betul. Pencinta MU tahu apal pemain MU, dia nggak perlu di sekolah nggak diajarkan oleh gurunya tentang MU, betul nggak? Betul. Dia nggak diajarkan itu, tapi dia bisa menghafalkan. Sama halnya Pak Imam dari feedback ini, dari masukan dari kalian, Pak Imam nggak sekedar cuma harus bisa memaksa kalian harus menghafal ini itu. Tapi tanggung jawab Pak Imam adalah supaya kalian tertarik dengan pembelajaran Pak Imam. Itu tanggung jawab saya. Jadi saya nggak perlu memaksa kalian harus paham ini itu, tapi dengan sendirinya karena kalian tertarik,
kalian akan lebih mudah mengerti. Ada gambaran ya? Oke, itulah pesan dari Pak Imam dari sekarang. Silakan kalian kalau biar bisa mudah untuk mempelajari sesuatu, cintailah apa yang akan kalian pelajari. Betul nggak? Betul. Pahami kalian, rasuki ke dalamnya, berusaha tertarik dari situ. Setelah kalian sudah punya rasa tertarik, kalian akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran. Paham ya? Paham. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf Pak Imam lupa, kita sebelum pulang, selain kita menjaga protokol kesehatan, kita berdoa dulu ya. Menurut akun masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Saya hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.